Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanifah Nuraini Alkansah dengan NIM 2280190007. Saya merupakan mahasiswi pendidikan fisika Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Maksud dibuatnya video kali ini yaitu untuk memenuhi tugas mata kuliah pembelajaran fisika sekolah 1, di mana tugasnya yaitu membuat video pembelajaran yang disesuaikan dengan RPP yang telah dibuat. Di sini saya akan membahas materi tentang gerak lurus beraturan. Gerak lurus beraturan merupakan gerak lurus yang kecepatannya konstan. Selamat pagi semua. Nah, sekarang kita akan mulai pembelajaran hari ini ya. Nah, kalian sekarang duduk yang rapi dulu. Nah, sebelum belajar, kita buka pembelajaran kali ini dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kemarin ibu telah ingetin kan mau belajar apa hari ini? Gerak lurus beraturan. Ya benar, sekarang mau belajar tentang gerak lurus. Lebih tepatnya ke gerak lurus beraturan. Di sini hadir semua kan? Hadir, Bu. Coba kalian perhatikan gambar yang ada di video tersebut. Bagaimana bentuk lintasannya? Nah, pasti setiap benda yang bergerak itu akan membentuk suatu lintasan. Pada saat mobil tersebut bergerak, mobil tersebut akan membentuk lintasan berupa garis lurus. Nah, gerak lurus itu dibedakan menjadi gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan. Untuk lebih memahaminya, yuk kita simak pembahasan berikut. Gerak merupakan perubahan posisi atau kedudukan suatu benda terhadap sebuah acuan tertentu. Perubahan letak benda dilihat dengan membandingkan letak benda tersebut terhadap suatu titik yang dianggap tidak bergerak atau disebut juga titik acuan. Terdapat jenis atau macam-macam gerak, di antaranya yaitu yang pertama, ada gerak semu atau biasa disebut juga relatif gerak semu, yaitu gerak yang sifatnya seolah-olah bergerak atau tidak sebenarnya, disebut juga atau ilusi. Contohnya misalnya, benda-benda yang ada di luar mobil kita seolah bergerak, padahal kendaraan yang kita naiki itu yang bergerak. Yang kedua, bumi berputar pada porosnya terhadap matahari. Namun, kita merasa atau melihat bahwa matahari lah yang bergerak dari timur ke barat. Selanjutnya ada gerak ganda, yaitu gerak yang terjadi secara bersamaan terhadap benda-benda yang ada di sekitarnya. Contohnya, seorang anak kecil yang kurus dan dekil melempar putung rokok dari atas kereta rangkaian listrik saat berjalan di atap KRL tersebut. Maka, terjadi gerak putung rokok terhadap 3 benda di sekitarnya. Yang pertama, gerak terhadap kereta KRL. Yang kedua, gerak terhadap bocah kecil atau anak kecil yang kurus dan dekil tersebut. Dan yang terakhir, gerak terhadap tanah atau bumi. Yang terakhir ada gerak lurus. Gerak lurus adalah gerak pada suatu benda melalui lintasan garis lurus. Gerak lurus dapat kita bagi lagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama ada gerak lurus beraturan atau GLB, dan yang kedua ada gerak lurus berubah beraturan GLBB. Gerak lurus beraturan atau GLB adalah gerak suatu benda yang lurus beraturan dengan kecepatan yang tetap dan stabil. Misalnya, kereta melaju dengan kecepatan yang sama di jalur rel yang lurus. Yang kedua, mobil di jalan tol dengan kecepatan tetap stabil di dalam perjalanannya. Dan yang kedua, ada gerak lurus berubah beraturan atau GLBB adalah gerak suatu benda yang tidak beraturan dengan kecepatan yang berubah-ubah dari waktu ke waktu. Contohnya, gerak jatuhnya tetesan air hujan dari atap ke lantai. Dan mobil yang bergerak di jalan lurus mendadak berhenti atau menginjak rem. Selanjutnya yaitu ada kedudukan, jarak, dan perpindahan. Kedudukan diartikan sebagai letak posisi suatu benda pada waktu tertentu terhadap acuan. Yang kedua ada jarak, yaitu panjang lintasan yang ditempuh. Yang terakhir ada perpindahan, yaitu sebagai perubahan posisi benda dalam selang waktu tertentu. Jadi, perpindahan adalah seberapa jauh jarak benda tersebut dari titik awalnya.
yang rumusnya yaitu delta X atau perpindahan atau jarak sama dengan X2 dikurangi X1. Selanjutnya ada kelajuan dan kecepatan. Kelajuan adalah jarak yang ditempuh suatu benda dibagi selang waktu, atau juga waktu untuk menempuh jarak itu. Sedangkan kecepatan adalah perpindahan suatu benda dibagi selang waktu untuk menempuhnya. Secara matematis dituliskan dengan V sama dengan S per T, di mana V-nya yaitu laju rata-rata yang satuannya meter per sekon, S-nya jarak total yang ditempuh satuannya meter, dan T waktu tempuh yang diperlukan satuannya sekon. Jadi, laju rata-rata adalah jarak yang ditempuh per satuan waktu. Adapun kecepatan rata-rata adalah perpindahan yang ditempuh per satuan waktu, di mana persamaannya yaitu V sama dengan delta S per delta T. Delta S yaitu perubahan jarak dan delta T yaitu perubahan waktu. Sedangkan untuk persamaan kecepatan sesaat yaitu V sama dengan limit di mana perubahan waktu mendekati 0 delta X per delta T. Kecepatan sesaat didefinisikan sebagai kecepatan rata-rata pada limit perubahan waktu atau delta T yang menjadi sangat kecil atau mendekati 0. Selanjutnya ada percepatan. Percepatan menyatakan seberapa cepat kecepatan sebuah benda berubah. Terbagi menjadi dua, ada percepatan rata-rata dan percepatan sesaat. Percepatan rata-rata didefinisikan sebagai perubahan kecepatan dibagi waktu yang diperlukan untuk perubahan tersebut, di mana rumus matematisnya yaitu percepatan rata-rata atau A yang biasa dilambangkan dengan A sama dengan perubahan kecepatan dibagi perubahan waktu yang diperlukan atau delta V per delta T. Yang kedua ada percepatan sesaat. Percepatan sesaat dapat didefinisikan sebagai percepatan rata-rata pada limit delta T yang menjadi sangat kecil, mendekati 0, di mana rumus matematisnya yaitu A sama dengan limit perubahan waktu mendekati 0 delta V per delta T. Jadi, perbedaan antara kecepatan dan percepatan yaitu percepatan menunjukkan seberapa cepat kecepatan berubah, sementara kecepatan menunjukkan seberapa cepat posisi berubah. Suatu benda dikatakan mengalami gerak lurus beraturan jika lintasan yang ditempuh oleh benda itu berupa garis lurus dan kecepatannya selalu tetap setiap saat, atau konstan. Sebuah benda yang bergerak lurus menempuh jarak yang sama, lambangnya S, untuk selang waktu yang sama, lambangnya T. Secara matematis, persamaan gerak lurus beraturan atau GLB adalah S sama dengan V dikali delta T, atau S sama dengan S0 ditambah V dikali T, di mana S yaitu perpindahan yang satuannya meter, V yaitu kecepatan yang satuannya meter per sekon, delta T yaitu perubahan waktu yang satuannya sekon, dan S0 yaitu posisi awal benda yang satuannya meter. Selanjutnya, terdapat hubungan antara kecepatan dan waktu. Grafiknya ada di gambar. Nah, grafik hubungan antara kecepatan dengan waktu tersebut menunjukkan bahwa kecepatan benda selalu konstan, tidak tergantung pada waktu, sehingga grafiknya merupakan garis lurus yang sejajar dengan sumbu T atau waktu. Berdasarkan gambarnya, jarak tempuh merupakan luasan yang dibatasi oleh grafik dengan sumbu T dalam selang waktu tertentu. Selanjutnya, terdapat grafik hubungan antara perpindahan dan waktu. Nah, dari grafik tersebut dapat dikatakan bahwa perpindahan suatu benda berbanding lurus terhadap perubahan waktu. Makin curam garis pada grafik ini, maka makin besar kecepatannya. Makin lama waktunya, maka makin besar pula perpindahan yang ditempuh oleh suatu benda. Nah, berdasarkan gambar yang ada di atas, grafik hubungan antara perpindahan atau S terhadap perubahan waktu atau T secara matematis merupakan harga dari tan alfa, di mana alfa adalah sudut yang terbentuk antara garis grafik tersebut dengan sumbu T, waktu. Yang terakhir ada grafik hubungan antara percepatan dengan waktu. Pada gerak lurus beraturan ini tidak mempunyai percepatan atau percepatannya sama dengan 0. Selanjutnya, ada aplikasi gerak lurus beraturan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, mobil yang berjalan melewati jalan tol. Yang kedua, kereta api atau kereta listrik yang sedang berjalan. Dan yang terakhir, kapal laut yang menyeberangi
Nah, tadi kan kita udah nonton video pembelajaran tentang materi gerak lurus beraturan. Nah, di sini Ibu mau nanya nih terkait tadi materi tersebut yang video yang telah kalian tonton. Yang pertama, ada yang tahu apa itu gerak lurus beraturan? Saya Bu. Gerak lurus beraturan adalah suatu benda yang berjalan di lintasan lurus dan memakai kecepatan yang konstan. Kedua, besaran-besaran fisik apa saja sih yang terdapat di gerak lurus beraturan? Besaran-besaran yang ada pada gerak lurus beraturan, yang pertama ada jarak, itu S, satuannya meter. Terus ada waktu, itu T, satuannya sekon. Yang ketiga ada V, yaitu kecepatan, satuannya meter per sekon. Yang ketiga, coba sebutkan rumus matematis perpindahan pada gerak lurus beraturan. Rumusnya yaitu S sama dengan V dikali T. V-nya itu kecepatan, T-nya waktu. Tetapi jika ada jarak awal, itu rumusnya menjadi S0 ditambah V dikali T. Dan yang terakhir, coba sebutkan aplikasi apa saja di kehidupan sehari-hari yang bersangkut paut pada gerak lurus beraturan. Penerapannya yaitu yang pertama mobil yang berjalan di jalan tol, yang kedua itu kereta yang berjalan di lintasannya, terus yang ketiga itu ada kapal yang menyeberangi lautan. Nah, perhatiin di sini kita akan melakukan percobaan tentang gerak lurus beraturan, di mana kita akan melakukan percobaan sebanyak 3 kali. Yang pertama, di sini Ibu telah membuat sebuah jalanan itu dengan panjang 72 cm, di mana ntar yang pertama, percobaan pertama itu berapa waktu jika mobil ini menempuh jarak 24, terusnya lanjut lagi 24, lanjut lagi sampai ke 72 cm. Nah, sekarang kita akan melakukan percobaan pertama, yaitu ke jarak 24 cm. Berapa waktunya ya? 1, 2, 3. Itu 1 sekon. Nah, sekarang kita akan melakukan percobaan kedua, yaitu di mana jaraknya 48 cm. 1, 2, 3. Itu hampir mendekati 2 sekon. Ya, sekarang kita akan mulai percobaan yang ketiga, yaitu dengan jarak 72 cm. 1, 2, 3. Yaitu dengan waktu mendekati 3 sekon. Nah, sekarang kita masuk contoh soal yang pertama. Sebuah kereta bergerak dengan kecepatan rata-rata konstan, yakni 144 km per jam. Berapa lama waktu yang diperlukan untuk menempuh perpindahan sebesar 6 km? Yang pertama, kita tulis terlebih dahulu yang diketahuinya. Yang diketahui V atau kecepatan sama dengan 144 km per jam. Kita ubah ke meter per sekon, berarti 144 dikali 1000 per 3600 sama dengan 40 meter per sekon. Nah, terus perpindahannya atau S sama dengan 6 km. Kita ubah ke meter jadi 6000 meter. Yang ditanya berapa lama waktu yang ditempuh atau delta T sama dengan berapa sekon. Nah, kita jawab seperti yang sudah dijelaskan tadi, rumus perpindahan pada GLB yaitu S sama dengan V dikali delta T. Untuk mencari delta T-nya berarti sama dengan S dibagi V. S-nya 6000 dibagi V-nya 40. Berarti 6000 dibagi 40 dapat 150 sekon atau delta T-nya sama dengan 2,5 menit. Jadi, lama waktu yang diperlukan untuk menempuh perpindahan sebesar 6 km dengan kecepatan rata-rata sebesar 144 km per jam adalah 2,5 menit. Selanjutnya, contoh soal kedua.
Sebuah kereta cepat berada 2 km di stasiun. Kereta tersebut bergerak meninggalkan stasiun dengan kecepatan tetap 80 km per jam. Pada jarak kilometer, berapakah kereta itu dilihat dari stasiun setelah 15 menit? Berarti kita tulis dulu yang diketahuinya apa aja. Sebuah kereta cepat berada 2 km dari stasiun, berarti S0-nya atau jarak mula-mulanya yaitu 2 km. Kereta tersebut bergerak meninggalkan stasiun dengan kecepatan tetap 80 km per jam, berarti V-nya itu 80 km per jam. Nah, pada jarak berapa kereta itu dilihat dari stasiun setelah 15 menit, berarti T-nya itu 15 menit, atau kita jadiin jam aja, jadi 0,25 jam. Yang ditanyanya yaitu jarak, berarti S. Nah, kalau diketahui jarak awalnya, berarti kita pakai rumus yang satunya pada materi GLB, yaitu S sama dengan S0 ditambah V dikali T. S sama dengan S0-nya jarak mula-mulanya atau posisi awalnya, yaitu 2, ditambah V-nya kecepatannya 80 dikali T, waktunya 0,25 jam. Berarti S sama dengan 2 ditambah 80 dikali 0,25 itu sama dengan 20. Berarti S sama dengan 2 ditambah 20, yaitu 22 km. Jadi setelah 15 menit, kereta itu berada 22 km dari stasiun. Jadi, kesimpulannya, gerak lurus beraturan atau GLB merupakan gerak lurus yang mempunyai lintasannya lurus atau tidak belok-belok dan di mana memiliki kecepatan yang konstan, di mana rumusnya yaitu S atau perpindahan sama dengan V dikali delta T, V-nya kecepatan dan delta T-nya waktu, atau S sama dengan S0 perpindahan mula-mula ditambah V dikali delta T. Sekian untuk pembelajaran kali ini. Oh iya, Ibu ingetin, besok kita akan belajar tentang lurus berubah beraturan atau GLBB, di mana yang memiliki percepatan yang konstan. Kita tutup pembelajaran kali ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian video kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.